Kita berharap udah Pak, sampai nanti batas umur akhirat itu kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan orang yang punya akhlak yang sesuai dengan akhlaknya Rasulullah, akhlak mulia, akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ilah sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kemari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi hari subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan niat ikhlas kita beribadah pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Fat atau Al-Fatah. Al-Fat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-29. Ayat ini Ibu dan Bapak menggambarkan kerasulan Muhammad dan sifat-sifat atau perilaku para sahabat yang hidup bersama Rasul, yang bisa kita tiru dan kita contoh teladani. Hari ini Bapak kita sudah di hari-hari mendekati peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bagian yang perlu kita ulang-ulang adalah meniru atau meneladani sifat-sifat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, itu dari semua aspek kehidupan. Pakar apa saja sebenarnya Bapak lah lengkap
diri Rasul. Akhlak Rasul. Karena akhlak Rasul itulah Al-Quran gitu. Yang tergambar dengan dalam Al-Quran. Maka inilah perlu terus kita kaji ulang bagaimana kemuliaan dari akhlak Rasulullah. Karena pakaru akhlak kolah tujuan utama diutus Rasul, Ibu dan Bapak. Karena akhlak masyarakat jahiliyah, yang tidak baik, yang tidak punya peri kemanusiaan tadi, Ibu dan Bapak. Sering berkelahi, perbuatan dosa, perjudian, tidak menghargai kaum wanita, dan perilaku-perilaku yang namanya jahil tadi. Dan inilah tujuan Rasul diutus itu, bagaimana menyempurnakan akhlak baik orang Arab jahiliyah, termasuk sebenarnya sebagai panduan bagi kita hari ini, Ibu dan Bapak, bagaimana akhlak mulia daripada manusia itu bisa ditiru dari Rasulullah yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kata Rasul, aku ini tidaklah diutus kecuali tujuannya adalah untuk utammima, menyempurnakan makarimal akhlak, menjadi akhlak itu mulia gitu. Dan kita terus, Ibu Napa, harus hari ke hari kita harus mengevaluasi gitu. Akhlak awak kok sebenarnya lah betul sempurna meniru akhlaknya Rasul atau walun, Ibu Napa. Perilaku kita ini sudah sesuai dengan Al-Quran, sudah sesuai dengan sunnah-sunnah hadis-hadis Rasul atau belum? Itu harus mengaji terus kajian kita, Ibu Napa. Evaluasi hari ke hari sebelum nanti akhir kehidupan awak tiba masuknya gitu. Kita berharap Ibu Napa sampai nanti batas umur akhirat itu kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan orang yang punya akhlak yang sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Akhlak mulia, akhlakul karimah. Jangan sampai nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, malaikat maut datang, kita dalam kondisi tidak punya akhlak atau akhlak kita akhlak yang tidak baik, sedang berbuat dosa, sedang bermaksiat, sedang asik, terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga kadang lupa melalaikan perkara-perkara akhirat kita yang lebih kekal abadi. Ayat dalam surah Al-Fat inilah satu bagian contoh perilaku Rasul dan sahabat yang perlu kita bahas pada pagi yang mulia ini, Ibu Napa. Kita ulang kembali ayatnya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Ini bagian iman kita, Ibu Napa. Jadi Muhammad SAW itu adalah harus kita perkuat rukun iman kita. Dia adalah Nabi atau adalah Rasul, utusan Allah. Kita harus percaya kepada Rasul akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Dia adalah Khatamul Anbiya. Muhammad ini adalah Nabi penutup para Nabi. Jadi kalau adanya manusia yang mengaku Nabi setelah Muhammad, berarti itu palsu, bohong, harus kita ingkari. Jangan percaya gitu. Mengaku nabinya kini, Bu Bapak, itu tidak ada, berarti pembohongan. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul yang diutus oleh Allah. Utus apa?
Kalau makna rasul itu adalah menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah disampaikan kepada umatnya gitu. Itulah rasul. Dia menerima wahyu itu Al-Qur'an dari Allah melalui malaikat Jibril, dan nanti wahyu ini Al-Qur'an ini dia wajib menyampaikan kepada umatnya, kepada kita. Jadi itu konsep makna rasul. Jadi Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Muhammad yang ayahnya siapa namanya Ibu? Abdullah, ibunya Aminah, itu rasul. Diutus. Nah, walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, siapa maksudnya Ibu? Inilah maknanya sahabat Rasul. Nah, berarti Rasul Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Rasul. Siapa maksudnya? Inilah para sahabat. Nah, sahabat ini Ibu dan Bapak dua kategorinya. Yang disebut sahabat, yang pertama dia beriman kepada Rasul, yang kedua dia hidup bersama Rasul. Ini makna sahabat. Beriman dia pada Rasul, hidup bersama Rasul. Ada orang yang tidak beriman kepada Rasul, tapi dia hidup bersama Rasul. Ini bukan sahabat. Inilah Ibu Bapak Abu Jahal ya Pak Haji, Abu Lahab, itu bukan sahabat. Dia hidup bersama Rasul, tapi tidak beriman kepada Rasul. Dia bukan sahabat. Jadi ciri sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Rasul, hidup bersama Rasul. Ada orang yang beriman kepada Rasul, tidak hidup bersama Rasul, sahabat dia tidak. Itu namanya ada tabi'in. Ada tabi'in, dan kita lah sampai kepada kita, Bu. Jadi mana ayatnya adalah walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasul, maksudnya sahabat yang hidup dengan Rasul, yang beriman kepada Rasul. Nah, bagaimana dia? Asyidda'u 'alal kuffar. Jadi kalau sifat pertama Ibu, Muhammad Rasulullah dan sahabat yang hidup bersama Rasul itu, dia asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Keras dalam makna tegas, Ibu apa? Itu dalam sahabat-sahabat Rasul. Adanya pada masa Rasul peperangan, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga dalam konsep-konsep perilaku kehidupan, termasuk perkara-perkara tauhid yang harus dia jaga, keras kepada Rasul, kepada orang kafir maksudnya. Jadi sahabat itu tidak bisa dibeli imannya, tidak murah terperdaya dengan godaan-godaan dunia. Kalau namanya perang, dalam perang ya keras. Nah, ini mau perang keras pada orang kafir. Tapi dalam tetap maknanya berapa? Dalam aturan-aturan yang diatur secara syariat agama. Jadi ada saatnya berapa kita tegas dalam menegakkan kebenaran. Itu yang diajarkan Rasul. Tidak boleh mudah hawa. Pada saat ketegasan kebenaran ini kita awali dengan tegas hawa. Tapi beko ada faktor dunia lain yang mahasud yang menggoda hawa. Digoda mungkin kalau laki-laki ada wanita menggoda. Digoda dengan harta kekayaan. Digoda dengan pangkat jabatan, hilang ketegasannya tadi agamanya. Ini bukan begitu. Kufar tegaskan maknanya orang kafir, Bu. Kalau secara itu bisa dimaknai dalam hal-hal keingkaran kemungkaran. Jadi tegas, tidak mudah dibeli imannya sahabat Rasul. Iko yang harus tiru Ibu dan Bapak. Maka dalam perilaku kehidupan ini, ketika sebuah kebenaran yang kita ketahui, mari kita terus berlaku di jalan yang lurus, tidak murah tergoda dengan hal-hal yang bersifat dunia. Jangan tergoda dengan emas, perak, harta, kekayaan. Iko yang latih diri kita. Kita berlatih, sama-sama berlatih, Bu Bapak. Ini godaan kehidupan dunia. Jangan sampai nanti dunia ini
kita dapatkan, tapi merugikan kemuliaan, kebahagiaan kita yang sebenarnya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ini yang mananya asyidda'u 'alal kufar. Sahabat Rasul dan Muhammad Rasulullah itu dia keras, tegas kepada orang-orang kafir yang mungkin nanti bisa membeli keimanannya dalam peperangan, dalam kehidupan itu. Berarti berhadapan dengan kekafiran orang kafir itu ada maknanya tegas atau keras. Tidak bisa dibeli keimanannya. Kalau benar, ya benar. Dalam perang tegas, kalau ya bunuh namanya perperangan. Inilah konsep yang harus kita coba bahas. Inilah konsep ketegasan dalam menegakkan atau menjaga keimanan kita. Lalu yang kedua apa? Ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad Rasulullah itu dan sahabat-sahabatnya itu memiliki sifat yang harus bisa wak tiru ibu dan bapak. Ruhama'u bainahum. Bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang bainahum kalau dengan sesama dia beriman. Ikalah yang harus tularkan, Bu. Kasih sayang, ruhamatul lemah lembut. Kalau sama orang beriman, kasih sayang, tolong menolong, harga menghargai, ndak baca kak, waduh, kau iman samu, baca kak, tiok sabantakan. Kau yang harus jago, ruhama kasih sayang. Ibu kan tahu tuh mana kasih sayang, mak ya, kasih sayang kan tahu lah. Antara sama sayang di rumah ya, mak ya, terus sayang kana, nah itu kasih sayang. Sesama orang beriman karena sama, Bu. Itu mananya ruhama ubain. Kalau orang kafir udah ketegasan, Bu. Tapi sesama awak beriman, sesama bersaudara muslim, bertetangga sebelah menyebelah, ini sifatnya ruhama. Kita diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, Bu, kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, harga menghargai. Tidak sebaliknya, Bu, saling curiga, saling fitnah, saling menggunjing. Sakete tetangganya sama beriman, balanjo balik-balik kebutuhan, lah macam-macam tanya. Dima lo dapat titih. Beliau tuh kawannya, Bu, macam-macam. Prasangka tidak baik. Itu harus jauhkan, Ibu. Mari kita menerapkan, memberikan karakter kasih sayang sesama awak, Ibu. Apalagi yang terdekat, kasih sayang dengan suami istri. Yang sampai habis kasih sayang dengan ujian kehidupan, Bu. Apalagi sampai pisah ke pengadilan. Ibu awak, Bu. Ini berapa kali terakhir ini, Bu, nama Pak? Kita lihat perceraian di usia tua ini makin banyak, Pak Haji. Lah bau mua makin tapi sama satu, maka hati-hati lah, Ibu, nama Pak. Karena tidak tahu tantangan setelah ini, kita tidak tahu. Persoalan lah gadang-gadang anak baru berpisah. Maka berdoa, Ibu, nama Pak, mudah-mudahan rumah tangga kita kok utuh lagi sampai nanti kematian memisahkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berharap. Nah, jadi ruhama ubainahum. Jadi sesama orang mukmin itu, sesama kita itu, mari kita terus, Ibu, Pak, menerapkan prinsip tadi, berkasih sayang sama kita. Lah itu dua. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Berarti Rasul dan sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang taat, yang selalu melaksanakan ibadah sholat. Tiba waktunya ruku, sujud, inilah sholat. Dalam kondisi apapun. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat Rasul itu walaupun berperang, ya, kondisi yang sangat menyulitkan, senjata musuh di depan, Rasul tetap mengajarkan tidak boleh tinggal semayang. Bahasa caranya, Bu, ganti-gantian. Nah, itulah, ini diajarkan. Kan berperang tuh. Nah, bagaimana diajarkannya siranya, Bu? Nah, yang depan dulu menjaga musuh, sholat bagian belakang.
Nanti setelah itu nanti gantian terus. Sesuai dengan kondisinya, Bu. Nah, jelas sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Apalagi laki-laki. Nah, kita laki-laki ini, Pak, Pak Haji, tidak ada kondisi yang membolehkan tinggal sholat. Ya, Mak, tidak ada, Mak. Tidak ada kondisi yang membolehkan laki-laki yang sudah balik tinggal sholatnya, Bu. Tidak ada kondisinya, Bu. Coba lihat, Bu. Kalau sakit, boleh tinggal sembahyang dek sakit? Tidak bisa. Kalau sembahyang itu tidak bisa tagak, boleh, Bu? Duduk. Ya, Pak Haji. Tidak bisa duduk sholat, berbaring. Tidur. Payah berbaring, cukup ingat saja hatinya dengan bacaan sholat. Kok sakit flu sekatanya mah, batuk-batuk hendak sembahyang itu. Maka hendak sholat, batuk. Batuk dikit aja hendak sholat, enak aja. Tidak ada ayat baru dua. Kan banyak pula alasan. Bahkan hendak sembahyang, dia tidak ada ayat baru dua. Berarti pemahaman agamanya rendah. Tidak ada air, bertayamum. Masih Ibu nanti pakai ke ladang, ke sawah ya Pak. Ke sawah masa kering. Nah, Ibu sedang ke ladang pakai ke rimbo. Waktu salat lama suat. Tidak ada air. Tinggal sembahyang langsung. Tidak. Silahkan bertayamum. Tayamum dengan mudah, Pak. Kita hanya niat sekali cukup bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil itu, pengganti air, kita cukup. Karena Allah Ta'ala ambil tangan api kata letak angkat semua bumi ini suci, Bu. Letak juga ke tanah, api sakete, bertayamum hanya dua. Api ke muka, kemudian tangan sampai pergelangan satu. Muka satu, tangan satu, kiri satu. Itu aja, Bu. Nah, kepala, telinga saja, hanya dua saja. Famsahu biwujuhikum. Sapulah wajahmu wa aidikum, dan kedua tanganmu. Menyapu itu enggak loh sampai ke siku, hanya sampai pergelangan ini, Bu. Sunnahnya, Bu. Nah, itu bagi yang tahu. Makanya agama kok sebenarnya tidak sulit, Bu, tapi bagi yang paham dia mudah, tapi enggak boleh dipermudah-mudah. Nah, harus dengan ilmunya, Bu. Enggak ada alasan. Bahkan tidak semayang, sedang dalam perjalanan dia teh hoto, dia teh kapal. Boleh, Bu? Tinggal sembahyang di atas kapal rasanya? Tidak boleh. Rasul mengajarkan dalam berperang di atas kuda perang pun bisa salat. Nah, maka Pak Ibu, kalau di atas pesawat atau di atas kendaraan yang tidak mungkin sulit awak berhenti di jalan Ibu Bapak, silahkan salat. Bertayamum di atas mobil tuh, di dindingnya tuh, acah saya tangan di sini, napekan muka dan telapak tangan, sholat. Mando aja ke muka tuh, Bu. Niat sholat. Nggak bisa ruku, ada Ustaz. Laksanakan apa yang bisa gerakannya. Cukup gerak kapal aja, Bu. Kapal. Wow, bisa tangan bisa kan? Nah, bisa. Ruku bisa sejauh mana dia bisa kabut ke muka tuh, Bu. Laksanakan ruku. Gerakan sholat. Ibu DTK ragu di kamar kiblat, mandok je kamu ketemu. Tapi niatkan nanti kita kita niat sholat menghadap kiblat. Coba ibu bayangkan sahabat Rasul itu di atas kuda perang, dia juga bisa sholat. Istilahnya dalam kendaraan berjalan, silahkan kita sholat, niatkan menghadap Allah Subhanahu, menghadap kiblat, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Makanya itulah ibu tiap kini buat apa? Manusia-manusia yang kuat badannya tapi iman tadi tidak lemah, tinggal sembahyang iman. Badan kuat, pai melakukan hobinya Pak Ibu. Kok mau awak cerita ya Bu? Pai apakah pai memancing, pai baburu, pai manga-manga lah hobinya, jauh talok dehnya Bu. Tapi azan dekat, telinganya terdengar, hanya untuk ke masjid, bare kakinya Bu. Nah, kelas. Apa yang masalah itu Ibu? Inilah iman tadi. Hanya beberapa meter, beberapa langkah. Sebagian itu dah ke masjid. Jauh lah pai travel maja anak main-main ke tepi laut, pai keluar negari bisa. Tapi untuk ke masjid sholat tidak sanggup dia.
Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Maka mari ibu dan bapak, dalam kondisi apapun ibu bapak nanti, yang namanya sholat kok jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun. Termasuk nasi sakit, selagi hati kita ini masih bisa ingat pada Allah, jangan tinggal sembahyang. Tidak bisa tangga duduk, tidur berbaring. Kalau tidak bisa mengana, lain tidak tekanan di hati leh, ya di salat kalema. Tidak bisa lah, tidak kan? Selagi bisa kita salat, maka kita laksanakan. Inilah mungkin ibu dan bapak bagian dari perilaku sahabat Rasul. Masih banyak yang lain yang mengingat waktu kita. Yang penting tadi ibu dan bapak. Nah tadi ini sebagian lagi, ya betahu nafadla minallahi wa ridwana, dan sahabat itu rukuk sujud itu sholat itu tujuannya ya betahu nafadlam, dia mencari karunia dari Allah dan keridoannya. Jadi kita mencari karunia Allah ibu dan bapak, mencari rezeki itu mencari itu adalah karunia Allah tuh. Yang penting jangan sampai kita yang bagian terakhirnya waridwana, keridoan Allah. Jadi bakal raja awak apapun kerja ibu dan bapak, carilah ridho Allah. Iko rasa kina awak cari Allah ridho atau indah kerja awakku. Mencari pitih iko kerja awak ridho Allah atau indah, halal atau haram. Itu harus menjadi perhatian awak basamu. Jangan asal dapat untung aja, asal dapat rezeki aja, asal bakal raja saja, tapi Allah tidak ridho dengan kita. Ingat ibu dan bapak, harta yang kita miliki besok di akhirat pertanyaannya dua. Dari muka, dari belakang. Lebih baik yang lain, Pak. Yang pertama, seluruh harta itu min ainak tasabahu. Dari mana dapatnya? Halal atau haram, Allah ridho atau tidak. Yang kedua, harta yang dapat itu wa ila aina anfaqahu, kama dinafkahan. Nah, berarti dapatnya halal, Allah ridho, painya juga halal, Allah ridho juga, Bu. Nah, jadi rezeki itu halal, dilepaskan juga halal. Jangan sebaliknya atau salah satunya. Dapat piti halal mencari bakure bakar aja, Bu. Halal dapat, beko kaluannya haram, pakai masang judi online. Nah. Itu tidak sesuai itu, Bu. Atau sebaliknya, dapatnya haram. Dapat piti bajudi, piti kecurangan, pai untuk umrah. Nah, itu. Kan tidak pas itu. Jadi harus keduanya mak ya, piti-piti maliang tapi pakai untuk umrah gitu. Ini bahasanya, keduanya harus Allah ridho, dapatnya ridho, painya juga keluarnya Allah ridho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita ibu dan bapak. Semua yang kita lakukan ini Allah ridhoi sampai nanti akhir kehidupan kita. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai nanti di akhirat mudah-mudahan kita terjauh dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat. Terbanyak maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, pesan. Haji. Ya, Haji. Ya, Mak. Tak.